Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the room. Darling. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya di Bintang Nur Seri pastinya. Nah, pada video kali ini nih, ini saya bersama Master atau Suhu Anthurium nih, sesepuhnya Anthurium. Beliau adalah bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri ya toh. Kita akan membahas dan mengulas tentang perjalanan atau sama pengalaman beliau dari tahun 2006 bermain Anthurium sampai sekarang ini. Ya, mungkin teman-teman yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu. Beliau bapak saya yang namanya adalah Bapak Rokitun, nah, atau nama panggungnya Mbah Kitun. Nama panggungnya Mbah Kitun. Tuh. Nah, ini ada mungkin saya bertanya supaya untuk kita sebagai yang muda dan petani-petani, teman-teman petani yang lain tuh bisa tetap semangat ke depan dan di dunia Anthurium itu nggak ada kata gimana ya, kata matinya itu nggak ada. Gitu. Nah, ini buat Bapak ini tak kasih pertanyaan loh. Bagaimana kisah pengalaman Bapak sebagai pecinta dan pemain Anthurium dari tahun 2006 sampai sekarang? Gitu. Mungkin bisa diceritakan biar kita sebagai yang muda dan teman-teman yang lainnya itu bisa tambah semangat. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua, pencinta, penikmat, pemulia Anthurium. Semoga hari ini dan selanjutnya hari-hari kita diberi kesehatan, keberkahan, dan Amin. kelancaran dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengalaman ya mungkin tidak banyak yang dapat saya ceritakan karena saya hanya pemain-pemain kecil sebenarnya. Untuk dunia Anthurium itu mungkin masuk ke Indonesia itu di tahun berapa saya juga kurang tahu. Tapi Anthurium itu mulai dikenal secara umum di Indonesia itu di tahun 2006-2007. Waktu 2006, itu ada 2007. bahasa kerennya Anthurium, booming ya. Booming Anthurium 2006-2007 itu. Nah, di tahun itu varian-varian Anthurium khususnya di Jemani ya itu masih belum sebanyak saat ini, masih terbatas. Dulu yang paling favorit dulu itu ada Cobra katalog itu yang paling favorit. Ada Jemani Gold, ada Jemani Twister, ada Jemani Jaipong itu bukan? Jaipong lah itu dulu. Tapi dengan berjalannya waktu sampai sekarang, berarti 2006, 2007 sampai sekarang berarti 19 tahun perjalanan Anthurium. Itu perubahannya sangat-sangat luar biasa di dunia hybrid Anthurium. Itu tidak lepas dari tangan-tangan dingin para hybrider, para pemulia tanaman. Seperti kalau di sini ada Om Edi Pranoto, ada Pak Sis Sahara, Pak Sis Kopeng, dulu ada Pak Budi Ramayana, dulu ada sekarang ada Om Kento Adelia, ada teman-teman rekan-rekan dari Tawangmangu seperti Om Udi Akbar, Pak Demiono, Pak Dehardi, lah banyak teman-teman lah, ada Om Tardi.
banyak teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itulah dari tangan-tangan dingin beliau sekarang muncullah banyak hybrid-hybrid baru. Yang dulunya varigata itu di tahun 2006, 2007 mungkin mau lihat varigata itu Belum enggak ada. Ya, belum ada. Mungkin ada tapi masih sangat jarang sekali. Itu hanya varigata. Nah, munculnya varigata setahu saya itu kan di tahun 2013-14 lah. 2013-14 itu baru muncul yang dulu ada namanya Koptik, ada namanya Tornado. Itu pun harganya sangat luar biasa. Sangat luar. Wah, fantastis sekali. Untuk seukuran Tornado kecil ini sampai 5 juta, 7 juta. Iya, itu karena hybrid baru waktu itu. Berarti sangat luar biasa. Nah, boomingnya varigata itu di tahun 2017. 2017 itu varigata mulai booming. Nah, tahun 2017 berarti 2006 sampai tahun 2017 antara 10-11 tahun itu baru ada varian varigata dan muncul varian baru seperti kayak mangkok hybridan baru sudah mulai muncul karena di tahun-tahun itu sudah mulai banyak diadakan kontes anturium. Ada event itu. Ada event anturium, kontes anturium dulu. Dengan adanya event itu akan memunculkan varian-varian baru yang memang bagus layak untuk dikonteskan dengan adanya event-event itu. Dan berjalannya waktu lagi tahun 2006 sampai sekarang berarti 19 tahun. Itu perubahannya sudah luar biasa lagi. Sudah sangat-sangat luar biasa. Yang dulu hanya varigata, sekarang mulai ada muncul jemani warna. Kayak warna pink, jemani warna pink, jemani merah, jemani itulah. Itu dari tangan-tangan dingin para hybrider itulah. Itu sangat luar biasa. Perubahan warna, perubahan bentuk dari tahun 2006 sampai sekarang itu sangat signifikan perubahannya. Nah, makanya banggalah menjadi petani anturium di Indonesia. Karena mungkin hanya di Indonesia sajalah hybrid itu banyak bermunculan. Banyak variasi yang muncul varian-varian baru, terah baru itu. Makanya kayak slogane kita kan itu ada kata barometer dunia kan itu. Betul. Sebenarnya kalau mau disadari atau tidak itu Indonesia sebenarnya bisa menjadi barometer anturium dunia karena hybrider terbanyak mungkin yang memberi varian-varian baru terbanyak di Indonesia. Di Indonesia itu. Teman-teman ya, di Indonesia itu kita kan juga banyak kan teman-teman kayak negara tetangga yang mulai mengenali jenis anturium juga toh. Nah itu kayak yang bagus-bagus terah-terah terbaru itu malah banyak yang lari ke mancanegara toh, kayak Thailand, Filipina, Malaysia itu udah mulai pada suka juga di anturium sih. Ya sebenarnya ini menjadi keuntungan bagi para pemain anturium di Indonesia. Dengan dikenalnya anturium ke luar negeri, ke negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Malaysia, mungkin negara mana lagi, berarti kan membuka peluang pasar lebih luas. Open pasar. Pasarnya open ke luar, internasional kan. Ke internasional. Sebenarnya petani-petani itu diuntungkan dengan pasar yang tidak hanya domestik di Indonesia saja. Ketika pasar luar itu memang terbuka, berarti permintaan barang nanti kan tidak ada surplus kelebihan barang. Kekurangan tuh ada. Malah bisa kekurangan sebenarnya itu. Keuntungan yang luar biasa. Makanya dari petani anturium itu jangan berkecil hati. Kedepannya ini kan hanya baru beberapa negara yang baru kenal. Ya, mungkin tidak menutup kemungkinan
nanti banyak negara-negara lain yang akan mengenal anthurium. Ketika negara-negara nanti banyak negara yang mau mengenal anthurium, berarti kesiapan produk Indonesia itu kan kalau tidak disiapkan dari sekarang ya nanti keteteran ketika harus melayani pasar yang lebih luas. Permintaan Ya, luar itu. Ya, sementara ini yang saya tahu kan kayak baru Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja itu ada sih. Kamboja ya sedikit-sedikit itu udah pada ngambil barang di kita itu di Indo. Khususnya Thailand itu, wah Thailand itu kayak nomor 1 toh. Yang ibaratnya gimana ya? Dulu itu dari luar negeri yang ngambil barang di Indonesia kan kayak Thailand. Ya, berarti kan breeder Indonesia, produk Indonesia itu kan berarti layak diterima di negara luar. Dan di sana diakui. Diakui sebenarnya gitu loh. Makanya saya masukkan kepada rekan-rekan pencinta anthurium, tidak hanya petani atau semuanya pencinta anthurium, jangan berkecil hati. Dunia anthurium tidak akan pernah ada matinya. Nggak ada matinya. Walaupun pasang surut itu biasa. Ya, betul. Untuk harga sedang naik, sedang turun itu biasa. Ya, grafik kan naik turun. Tinggal kita bagaimana mengatur ritmenya. Jangan sampai kita hancur karena kelalaian kita. Pasar kita harus belajar untuk membangun pasar. Karena kita sebenarnya petani yang satu-satunya mungkin di dunia yang hybridernya banyak. Terbanyak. Kenapa kita harus panik untuk penjualan gitu. Dan khususnya di Jawa Tengah kan. Khususnya di Jawa Tengah. Karena petani itu kan yang banyak di Tawangmangu sama sekarang di Bandungan mulai banyak. Lumayan muncul. Ada. Ini ada rekan-rekan baru seperti ada Graha Kreasi, Nurseri, ada Istana Anthurium, ada G9 Nurseri, dan ada rekan-rekan Maman TWK. Dan rekan ada Dani Evan, ada Om Juwarno, banyak sekali rekan-rekan yang mulai bertani ke anthurium. Nah, ini sebenarnya peluang besar bagi kita untuk bagaimana kedepannya. Saya yakin kok nanti ketika negara-negara yang lain itu mulai banyak mengenal, nanti pasar itu kewalahan untuk melayani pasar negara itu. Pasti kekurangan barang. Pasti kekurangan barang itu. Dan kalau bertani itu kan nggak cuma khususnya dari biji kan nggak toh. Maksudnya dari kita cutting bonggol kan juga bisa toh. Ini untuk rekan-rekan yang mungkin tidak bisa bertani secara biji, kan bisa bertani dengan cara potong bonggol atau split. Rekan-rekan bisa memilih produk, memilih barang yang sesuai dengan selera atau yang paling enggak pasar terbuka untuk kedepannya. Nah itu loh. Yang penting itu. Kan ke depan pasar yang diminati wamane varian mangkok atau varian apa ya. Carilah yang pasar ke depan itu memang diminati. Bisa diperbanyak secara potong bonggol atau cutting. Itulah. Jadi sebenarnya untuk petani itu tidak hanya monoton di petani biji, ada petani split. Gitu kan. Jadi untuk yang di rekan-rekan yang tidak bisa bertani biji, ada kesempatan untuk memperbanyak dengan cara bertani split atau potong bonggol ya. Potong bonggol itu. Nah, khususnya itu kan kayak teman-teman yang di dataran rendah atau daerah panas gitu kan banyak kan kayak di sini indukan tongkolnya nggak jadi melepas terus. Itu kan solusinya kalau pengen tani makanya cari barang yang prospek ke depan dengan tani dipotong-potong itu kan di split gitu. Banyak memang pengalaman dulu ya seperti rekan-rekan kita yang di khususnya Jakarta. Nah, itu kan di sana agak kesulitan untuk bertani secara biji. Ya. Beliau-beliau di sana memperbanyaknya dengan cara split, potong bonggol.
Dia ambil bijian dari petani-petani yang Seedling. biji Ya. seedling, dia besarkan. Ketika memang karakternya bagus, dia mulai perbanyak dengan cara potong bonggol. Jadi tidak menutup kemungkinan di situ ada surplus keuntungan semua. Dari yang petani biji juga ada keuntungan, yang petani split juga banyak keuntungan. Dapat income semua. Dapat toh. income semua itu. Value-nya juga ya kayak simbiosis mutualisme toh. Iya, Yang tani seedling untung, yang tani split untung Untung. juga. itu. Makanya dunia anturium kan tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Itu tetap selalu berinovasi, apalagi ketika nanti sekarang banyak komunitas-komunitas anturium. Nah, di situ komunitas kan saling membuat event kontes lah. Dengan banyaknya event-event kontes di situ, maka dunia anturium itu kan tidak akan pernah mati. Karena di mana event itu akan membawa keberkahan pada semuanya. Yang tani split juga mendapatkan, oh yang punya karakter bagus akhirnya tetap Bisa. Yang dari petani biji, kalau dia bisa menelurkan hasil yang bagus-bagus, dia akan juga mendapatkan income dari itu. Berarti orang tanaman hias, anturium itu tanaman hias secara menyeluruh lah. Itu kan kata rugi itu kan mustahil banget toh. Sebenarnya begini rekan-rekan. Jadi ketika kita senang dengan sebuah tanaman, ya rawatlah tanaman itu. Bahagiakanlah tanaman itu. Ketika tanaman itu bahagia, pasti tanaman itu akan membahagiakan kita. Nah, itu rumusnya itu. Itu kan rumus apa ya? Hukum berbalik itu pasti ada. Timbal baliknya itu ada. Ketika kita membahagiakan, kita merawat tanaman dengan baik, dia bahagia. Ya. Nah, dia pun akan membahagiakan kita sebagai perawatnya. Nah, membahagiakannya bisa lewat akhirnya laku dijual, dapat keuntungan. Itu kan saling membahagiakan. Tapi saatnya kita harus bisa membahagiakan tanaman dengan cara merawat. Ya gitu. Itu makanya ketika ada orang bilang rugi, lah mungkin dia kurang bisa membahagiakan tanaman, kurang seneng ya. Tanamannya tidak bahagia loh, masa jor kepiye kan gitu. Ya, betul. Itu berarti sekilas mungkin ya kurang lebihnya pengalaman dari Bapak bermain dari tahun 2006 sampai sekarang itu wah banyak banget lah. Pokoknya kesan pesan itu supaya ke depan harus gimana gitu, mungkin ada kesan pesannya Pak. Ya kita yang masih muda ini dan untuk semangat generasi lah. Muda tatap masa depan. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena tanpa kamu mencoba, tanpa kamu melangkah, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Itu. Jadi apapun yang kamu lakukan hari ini. Jadi filosofinya gini. Setiap hari kamu harus bisa melakukan tindakan. Apapun bentuknya. Ketika mau yang tani split harus nyeplit. Yang tani biji syukur harus bisa menyemai. Nah, karena filosofinya kan tidak mungkin nasi yang kita makan hari ini itu hasil tanaman kemarin sore. Itu mustahil banget. Ya, itu kan hasil tanaman 4-3 bulan yang lalu. Ya. Nah, ketika kita mau menikmati hari ini kita melakukan tindakan, berarti 3-4 bulan yang akan datang pasti kita akan menuai panen. Itu. Ya. Makanya untuk semua pencinta anturium, baik dari kalangan petani split atau petani biji, jangan pernah patah semangat. Yang nomor 1. Yang kedua, untuk petani biji selalu berinovasi. Untuk mencari hibrid-hibrid baru. Itu. Makanya yang kedepannya tetap yaitu jangan takut melangkah lah. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Apalagi untuk jembani
varian yang sekarang itu ya Jemani warna, itu perjalanan masih panjang. Mungkin butuh waktu 5-10 tahun lagi untuk bisa mencapai karakter yang bagus, warna yang Warna bagus. bagus. Itu masih panjang sekali perjalanannya. Itu. Berarti mungkin pesan dan kesannya itu cukup simpel, terperinci tapi sangat mengena itu. Harus semangat dan berinovasi. Iya, harus semangat dan inovasi. Loh, Mungkin generasi muda itu kan lebih pintar daripada yang the old man, dari sesepuh-sesepuh. orang-orang tua. Itu lebih inovatif. Sekarang banyak didukung dengan teknologi. Ya toh? Itu kan harusnya lebih kreativitasnya, inovatifnya itu lebih luar biasa. Itu. Apalagi Terus pasar sekarang kan memang kebanyakan pakai pasar online ya. online. Pasar itu kan generasi muda yang memang harus menjadi ujung tombaknya Anturium. Makanya nak ana cah nom do ngelondot lah itu harus dibangkitkan lagi lah. Ojo sampai generasi muda kok lembek itu. Nom-noman taek. Jangan Gitu, sampai ya. menjadi generasi yang lembek. Jadi generasi muda yang menjadi top lah harusnya gitu. Harus semangat pokoknya. Semangat. Tanpa semangat ya tidak mungkin kita akan menjadi segala sesuatu. Ya, mungkin tidak banyak ya dari yang kita sampaikan. Oke. Kita hanya memberi maksudnya motivasi kepada rekan-rekan semua, generasi-generasi muda milenial Anturium. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk berinovasi, maju terus, pantang mundur. Ya, Semangat. Semangat, pokoknya jangan pernah kendor, semangat itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di kesempatan yang lain, barangkali masih diberi kesempatan, kita bisa ngobrol lagi, mengulas lagi tentang dunia peranturiuman. Next video, next time nanti, wah pokoknya saya schedulekan lah buat ngobrol lagi sama Bapak kayak gini. Asik dan seru loh. Yo, 1 asik, 2 seru, 3 dapat ilmu, yang penting kan itu loh. Berarti mungkin cukup sekian dulu lah video dari kita tentang pengalaman-pengalaman yang disampaikan Bapak tadi itu. Kurang lebihnya tetap bisa menggugah semangat kita semua lah. Ya. Dan jangan lupa ya Pak ya, tetap slogannya Wong Tani Anturium Indonesia, barometer Anturium dunia. Nah, itu slogannya harus semangat. Itu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.